Sahabat Nurus Soleh, kisah wali Allah kali ini adalah seorang petani soleh dari negeri Syria. Pada zaman Al-Faqih Al-Mutahhar Muhammad bin Asham terjadi sebuah kisah yang aneh dan menakjubkan. Tepatnya di daerah Al-Humrah negeri Syria. Di sana tinggal seorang petani yang soleh dan suka berderma. Ia membangun sebuah masjid. Bila malam tiba, ia senantiasa pergi ke masjidnya untuk sholat dan selalu membawa lampu serta berbekal santap malam. Jika Allah menakdirkan ada orang yang membutuhkan sedekah, ia berikan bekal santap malamnya. Jika tidak ada, ia makan sendiri, baru kemudian melakukan sholat. Setiap hari demikian berlangsung terus. Pada suatu saat, Allah takdirkan di daerah ini terjadi krisis air. Banyak sumur yang kering, termasuk sumur miliknya. Petani itu dibantu oleh anak-anaknya bermaksud memperdalam sumurnya agar memperoleh air. Ketika ia sedang berada di dalam sumur, tiba-tiba bibir sumur ambrol, sebongkah bibir sumur jatuh dan menguburnya. Anak-anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berani melakukan penggalian mencari jasad ayahnya yang tertimbun, karena resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Mereka pasrah dan menjadikan sumur itu, disitulah kuburan ayahnya. Enam tahun kemudian, anak-anaknya sedang memperbaiki sumur tersebut. Ketika penggalian sampai di bagian bawah, antara percaya dan tidak, mereka mendapati ayahnya masih hidup. Berceritalah ayahnya, di dalam sumur itu ternyata ada goa. Ketika dulu jatuh aku masuk ke dalam goa itu, aku tidak terkubur, karena sebatang kayu mendahului jatuh di depan mulut goa sehingga menghalangi bongkahan-bongkahan bibir sumur yang ambruk. Di dalam goa amat gelap. Beberapa saat kemudian Allah memberi pertolongan berupa munculnya sebuah lampu dan makanan yang biasa aku bawa ke masjid setiap malam, sehingga aku bisa bertahan hidup selama 6 tahun. Tersiarlah peristiwa ini dan menjadi pelajaran yang berharga dan ramai diperbincangkan oleh orang-orang di pasar-pasar negeri Syria. Imam Muhammad bin Ali Asyakani dalam kitab Al-Badru At-Toli dalam biografi Ali bin Muhammad Al-Bakri berkata, penulis kitab Matla Al-Budur, di antara orang yang pernah mengunjungi petani tersebut ialah Muhammad bin Al-Asham. Sahabat Nurus Soleh yang dirahmati Allah, karomah kadang datang secara tiba-tiba sebagai pertolongan terhadap hambanya yang soleh, yang selalu taat dan istiqomah dalam beribadah. Bahkan ada seorang wali yang tidak tahu dirinya wali, tapi setelah dirinya melihat pertolongan Allah dan karomah yang Allah berikan, barulah ia sadar akan kedudukannya. Namun itu semua tidak membuatnya bangga diri, bahkan semakin tawadu dan semakin takwa kepada Allah. Dan ia sadar, tidak semata-mata Allah memperlihatkan karomah terhadapnya, kecuali Allah menunjukkan derajatnya di sisi Allah. Tidak semua wali Allah memiliki karomah, tapi karomah bisa datang dengan tiba-tiba sebagai anugerah Allah. Karomah bagi para wali bagaikan aurat, mereka menyembunyikan karomah tersebut semata-mata karena tawadu, rendah diri, dan tidak ingin dikenal publik. Maka, banyak para ulama yang berpesan, jangan menilai orang pada dohirnya saja, bisa jadi mereka adalah kekasih Allah yang tersembunyi, yang sengaja menyembunyikan diri dari makhluk. Tapi ada juga karomah seorang wali yang sengaja Allah perlihatkan kepada banyak orang, tujuannya adalah untuk menunjukkan derajatnya di sisi Allah, untuk menjadi tauladan atau agar orang-orang bisa belajar darinya, seperti waliullah masyhur, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan Allah memperbolehkan menunjukkan karomahnya bagi sang wali. Seperti halnya salah satu kisah turun-temurun, kisah karomah Imam Nawawi. Suatu masa, jelang abad ke-20, di Mahat Pesantren Al-Ma'arif Al-Diniyah, Masjidil Haram, Makkah, Syekh Nawawi tengah menerangkan pada para santrinya terkait puasa Ramadan.
Mengingat hadis Nabi tentang memakan kurma ketika berbuka, saya beritahu kalian, di negeri saya juga, ada buah yang tak kalah manis dengan kurma, ucap Syekh Nawawi. Betul, Syekh. Kalau di Jazirah Arabia ini, kami memang makan kurma. Lalu bagaimana dengan negeri Syekh yang tidak ditumbuhi buah kurma? Tanya salah seorang murid beliau. Sebentar, jawab Syekh Nawawi dan langsung menyembunyikan tangannya ke bagian punggung. Ratusan santrinya pun mulai terlihat keheranan. Tak lama terdengar oleh mereka suara seperti seseorang yang sedang mengambil buah dari sebuah pohon. Kemudian Syekh Nawawi memperlihatkan tangannya yang penuh menggenggam buah rambutan segar dan menyuguhkan buah rambutan yang persis baru diambil dari pohonnya. Sontak para santri pun keheranan dengan apa yang baru saja dilakukan guru mereka. Nah, ini yang saya makan pertama kali ketika berbuka puasa di Jawi, Indonesia. Silakan dicicipi, ujar Syekh Nawawi sambil membagikan rambutan ajaib tersebut kepada para santrinya. Kisah tersebut dituturkan turun-temurun melalui para murid Syekh Nawawi dan akhirnya sampai kepada kita dari jalur Rohimuddin Nawawi Jahari Al-Bantani. Hikmah yang bisa kita petik adalah, Syekh Nawawi yang kala itu sudah menjadi imam besar Masjidil Haram, menggantikan posisi Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, yang menjabat imam besar pada periode tahun 1802 sampai tahun 1872, hikmahnya ingin memberitahu para santrinya, termasuk umat Islam hari ini, bahwa kurma yang jadi pengangan khas masyarakat Arab, tak melulu harus dijadikan santapan berbuka, jika memang ada buah lain yang tak kalah manis. Pendekatan fikih yang cerdas dan lentur seperti ini, muncul dari seorang ulama Indonesia abad 19, yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, penghulu ulama semenanjung Arabia. Ihwal ketinggian ilmunya pula, hanya Syekh Nawawi lah satu-satunya ulama dunia yang dikebumikan di sisi makbaroh istri Rasulullah, Siti Khadijah Al-Kubro. Maka bisakah kita mengunduh secuil pelajaran berharga dari kehidupan para aulia dan orang-orang soleh yang mulia? Semoga saja, amin.